Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Sengaja saya sampaikan salawat dan salam khas dan tradisi kita karena ini nanti ada hubungannya dengan materi kita. Tentu saja itu adalah sebentuk sopan santun, sebentuk penghargaan lokalitas partikular yang nanti kita akan diskusikan apakah itu masuk dalam ranah etika universal atau tidak. Yang kedua, saya sangat berbahagia sekali atau berbangga sekali karena jarang-jarang mungkin sering juga gitu. Sebuah acara webinar, kalau seminar mungkin seringkali didahului oleh suara lantunan musik, tapi ini webinar gitu loh. Webinar yang diselenggarakan oleh PT IKI. Jadi benar-benar apa yang ditampilkan pada saat ini oleh Pak Ibih mewakili perasaan saya atau mewakili paper saya sebetulnya. Bahwa nanti musik itu bukan persoalan good and evil, tapi musik itu persoalan good and bad. Gitu kan? Baik atau buruk, bukan persoalan baik atau jahat. Kali ini kalau saya tidak keliru, ini adalah pertemuan ketiga. Alhamdulillah, tidak banyak sebetulnya orang yang menginisiasi sebuah pertemuan-pertemuan seperti ini. Karena dalam tanda kutip bagi saya tidak ada untungnya secara material. Tidak ada untungnya secara profesional. Dalam arti profesional yang mampu mendatangkan keuntungan material. Ini adalah keuntungan yang lebih bersifat mungkin spiritual, mungkin perasaan, atau mungkin menggairahkan tradisi keilmuan. That's it. Lebih dari itu mungkin kita bisa perdebatkan. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga. Sebelumnya diisi oleh Prof. Darwis, terus Kaprodi Tafsir, dan kemudian saya. Saya sebetulnya ini pengganti. Jadi naibul fa'il dari Kaprodi S3. Tapi oke lah. Ini adalah pertemuan ketiga, dan menurut saya menduga ini adalah pertemuan dosen, karena diskusi dosen, tapi yang diisi lebih banyak oleh mahasiswa. Tapi paling tidak kita sudah kuriositas mahasiswa ini ternyata lebih besar gitu loh, di tengah kesibukan para dosennya gitu loh, di tengah kesibukan para dosennya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin sampaikan bahwa tentu saja saya bukan seorang figur mufasir tulen gitu. Saya tidak pernah, bahkan belum bisa melahirkan sebuah karya-karya benar-benar tafsir. Saya hanya berusaha mengkaji Al-Quran dari pendekatan-pendekatan lain, sudut-sudut lain, yang bagi saya lebih kepada sebentuk kebutuhan dan kepentingan tertentu. Nah, karena itu saya mungkin tidak layak disebut ustadz atau tidak layak disebut seorang kiai dalam konteks itu. Karena kesehariannya tidak terkait dengan hal-hal yang lebih subtil berbicara tentang kenapa saya cuma berusaha mendekati Al-Quran, berusaha mendekati agama dari berbagai sudut keilmuan. Karena itu saya cenderung sebetulnya agak tidak setuju kalau misalnya karya ilmiah itu menjadikan Al-Quran atau term-term dalam Al-Quran itu sebagai sebuah teori. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah suatu hal yang abstrak yang seharusnya dijadikan pedoman. Jangan diturunkan derajatnya menjadi sebuah teori. Kasihan kalau misalnya teorinya tidak terbukti. Maka Al-Qurannya jadi tidak terbukti juga. Bagi saya pendekatan ini yang perlu kita
indikan terus, karena mendekati agama sebagai diskursus itu penting. Karena bukan mendekati agama sebagai kredo, atau mendekati agama sebagai dogma, atau mendekati agama sebagai keyakinan, yang menurut saya itu suatu hal yang sudah final. Gitu. Kita tidak mungkin berbincang lagi bahwa Tuhan itu ada atau tidak dalam konteks ayat suci dan lain sebagainya, atau Rasul ada atau tidak dalam konteks ayat suci, karena itu suatu hal yang tidak lagi bisa diperdebatkan, karena dia tidak bisa menjadi suatu hal yang saintifik, atau mungkin orang genit mengatakan dia suatu hal yang tidak bisa diilmiahkan. Nah, saya mengantar masuk ke situ karena pembicaraan ini tentu saja akan banyak menyinggung hal-hal seperti itu. Saya ingin men-share sesuatu, semoga saya bisa. Oke. Saya mengawali pembicaraan tentang judul rasionalitas etika Quranik. Jadi ada 3 kata yang menurut saya penting untuk terus diperbincangkan dalam konteks akademik, dalam arti perkuliahan gitu. Pertama, persoalan rasionalitas. Rasionalitas berarti suatu hal yang bukan sekedar masuk akal, tapi suatu hal yang ketika kita membincang tentangnya, maka kita akan merujuk pada perkembangan sains dan ilmu pengetahuan. Kemudian etika, situ ada sebuah kata yang menurut saya terkadang disalahartikan atau terkadang kurang dipahami, sehingga dengan mudahnya kita menyampaikan orang tidak beretika atau beretika. Dan itu juga dialami oleh ilmu pengetahuan atau sains. Yang ketiga adalah Quranik. Nah, ini selalu berada di belakang. Dan memang seharusnya dia selalu berada di belakang. Kenapa? Karena dia hanyalah sebagai sebuah pedoman atau petunjuk. Dia adalah sebuah perspektif, sama dengan perspektif-perspektif yang lain. Jadi kita membincangnya ini kemudian mencari referensinya dalam konteks Al-Quran. Sehingga ketika kita menghasilkan sesuatu, dia bisa menjadi suatu hal yang berguna atau bermanfaat bagi kita. Saya ke pendahuluannya. Pertama, pra dan Yunani kuno. Ada semacam tradisi bahwa pra dan Yunani kuno itu adalah sebentuk kuriositas atau pencarian jawaban atas realitas. Ketika misalnya kita pelajari bersama dalam filsafat ilmu, Thales mencari asal-usul arke dari berbagai hal gitu. Dari mana sih asal-usul alam ini dan lain sebagainya. Atau para filsuf awal ingin mencari kenapa terjadi hujan, kenapa terjadi panas dan lain sebagainya. Maka dia selalu menggantungkan jawabannya kepada hal-hal yang berada di luar dirinya. Ya, mungkin ada Tuhan sedang marah, atau ada bidadari yang sedang berjemur, kemudian muncul hujan dan lain sebagainya. Jadi ada jawaban-jawaban yang lepas dari entitas kemanusiaan. Itu yang dialami pada saat itu. Kemudian terjadi perubahan signifikan ketika Socrates dan Aristoteles muncul sebagai pendulum lanjutan yang hendak mengatakan bahwa tidak usahlah kita mencari jawaban-jawaban dari luar. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan itulah yang terjadi sebetulnya. Makanya kemudian kita mengenal bahwa tujuan daripada ilmu pengetahuan itu adalah berusaha untuk mencari kedamaian, kebahagiaan, keutamaan. Kalau Plato mengatakan dia mencari idealisme, adanya di dunia ide. Kita jangan terpengaruh, kita jangan menganggap apa yang tampak di hadapan kita ini adalah sebuah kebenaran. Bukan. Yang ada dalam kebenaran itu adalah apa di balik itu. Itulah di dunia ide misalnya. Jadi benar-benar pada saat itu pencarian kebenaran itu mengalami sebuah revolusi yang signifikan.
Jadi apa yang ada di dalam alam ini, jawaban-jawabannya kemudian ditarik dalam kesimpulan yang dirasakan oleh manusia. Jadi kalau saya misalnya, kenapa saya mencari ilmu, kenapa saya menjadi seorang mahasiswa, kenapa saya menjadi master dan doktor, tujuan saya adalah mencari kebahagiaan, ya kan? Mencari keutamaan. Tanpa dengan itu saya nggak bisa bahagia. Gitu. Tanpa dengan menjadi seorang ilmuwan, kata Plato, saya nggak bisa bahagia. Pemimpin-pemimpin dunia misalnya, para pemimpin politik tidak bisa kalau dia bukan seorang filosof, philosopher king gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia hanyalah orang biasa, ya kan? Kalau Plato itu kan membagi tiga, ada otak, kepala, kemudian ada dada, kemudian ada perut. Yang bisa menjadi pemimpin itu adalah yang ada di otak gitu. Yang dada itu misalnya dia hanyalah seorang TNI, polisi, penjaga keamanan kita. Makanya kemudian dalam reformasi jangan pernah menyerahkan orang-orang yang berani itu, polisi, TNI itu menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia akan menyalahgunakan kepentingannya demi untuk apa profesinya gitu. Makanya kemudian muncullah dui fungsi gitu kan. Tidak boleh lagi misalnya TNI atau polisi menjadi pemimpin. Kalaupun mau dia harus ya rehatlah selama 5 tahun misalnya. Ya gitu. Apalagi misalnya menaruhnya bagi orang yang mementingkan perutnya, ya kan, para dalam tanda kutip membantu rumah tangga dan lain sebagainya, itu sangat tidak bisa lagi karena dia hanya mengurus hal-hal yang sifatnya rumah tangga kita. Jadi dia selalu menyerahkan keutamaan kebahagiaan itu pada pencarian kebenarannya itu pada orang-orang yang memakai otaknya, kepalanya. Nah, kemudian perkembangan kemudian kita melihat ada respon dua kebudayaan, Indo-Eropa dan Semitisme. Indo-Eropa berusaha untuk mendefinisikan apa yang terjadi di Yunani dan pra-Yunani kuno itu, dan berikut tentang paradigma yang beralih setelahnya, sehingga dimaknai sebagai suatu hal yang sifatnya wisdom, pengetahuan. Makanya orang-orang Eropa itu dalam mencari pengetahuan dalam sejarahnya, mereka itu adalah orang-orang yang terkenal mencari pengetahuan berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi kebijakan, pengetahuan, vidya, itu ada berdasarkan apa yang mereka lihat. Beda dengan Semitisme. Semitisme itu berdasarkan apa yang mereka dengar, berdasarkan cara mereka menyampaikan. Makanya Yahudi, Nasrani, dan Islam terkait dengan agama-agama yang ada dan rasul-rasulnya itu adalah menyampaikan, kemudian umatnya itu mendengar. Tidak harus melihat. Bahkan ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, dia langsung dalam tanda kutip kehilangan kesadaran gitu loh. Jadi memang bukan tradisinya, ya kan? Bukan budayanya untuk situ. Beda misalnya tradisi Indo-Eropa dan Semitisme. Dan kita akan lihat kemudian bagaimana kemudian perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan bagaimana kemudian tradisi perkembangan ilmu pengetahuan di Semitisme itu, di agama terkait dengan agama-agama. Kemudian yang selanjutnya ada revolusi Kopernikan abad ke-15. Ya kan? Ada 3 orang pada saat itu yang begitu terkenal. Ada namanya Nicola Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo. Nah, 3 orang inilah kemudian yang merubah paradigma di mana yang namanya bumi itu merupakan sentral. Bumi adalah suatu hal yang penting menjadi tidak penting lagi. Geosentrisme berubah menjadi heliosentrisme. Ternyata bumi itu tidak lagi menjadi pusat, tapi dia yang mengelilingi sebentuk bintang yang namanya matahari, bintang kecil malah. Nah, itu tidak mudah dipahami dan tidak mudah diterima pada saat itu. Gereja dan penguasa yang telah meyakini itu sebagai dogma, sebuah keyakinan selama ribuan tahun, dia harus membuat drama kolosal terkait dengan 3 kehidupan orang itu. Mereka kemudian dipenjara, mereka kemudian diasingkan, dianggap sebagai tukang sihir, persis seperti Nabi lah sebetulnya. Dianggap sebagai orang yang melahirkan diskursus baru yang tidak ada landasannya. Kemudian mereka harus meninggal dengan cara yang memprihatinkan karena dalam tanda kutip kejaman penguasa. Nah, apa yang terjadi justru revolusi Kopernikan itulah justru yang menindaklanjuti kemajuan yang ada saat ini. Ketika misalnya Descartes dan Newton menjadi 2 orang, kalau Descartes ini mewakili Prancis, kemudian Newton mewakili Inggris. Jadi kalau kita lihat dalam filsafat itu Descartes ini mewakili empiris
praksis revolusioner yang dimiliki oleh Prancis, kemudian Isaac Newton mewakili yang namanya empirisme Inggris. Nah, dua orang inilah yang kemudian menindaklanjuti itu dan setuju dengan tema-tema yang diangkat dalam revolusi Kopernikan. Sehingga baginya apa yang kita kenal, bahwa saya berpikir maka saya ada, dan lain sebagainya, itu menarik. Segala sesuatu yang sebelumnya itu berada di alam, kemudian Yunani lewat Socrates, Plato, dan Aristo itu menjadikannya sebagai persoalan kemanusiaan, kebenaran itu bukan lagi berada di luar manusia. Kemudian di era Descartes dan Newton itu lebih diradikalkan lagi, ya kan? Diradikalkan lagi menjadi persoalan subjek semata. Ya, saya tidak bisa menganggap ini benar apa tidak kalau saya tidak bisa memverifikasinya, kalau saya tidak bisa mengecapnya, kalau saya tidak merasakannya dan lain sebagainya. Makanya kemudian berangsurlah yang namanya tradisi pengetahuan itu menjadi subjektivisme antroposentrik. Subjek yang dikdaya, manusia yang dikdaya. Segala sesuatu di luar manusia bisa diobjektifisir menjadi sebuah kebenaran atau bukan kebenaran. Kemudian kehidupan menjadi mekanistik dan deterministik. Kita lihat era merkantilisme, kita lihat kemudian perkembangan teknologi, mesin uap dan lain sebagainya. Itu jadi seakan-akan kalau kata Syed Hossein Nasr, science of God, ya kan, ayat-ayat Tuhan ini menjadi seakan-akan sekedar kalkulasi matematis saja, ya kan, perkembangan lalu lintas alam, tata surya dan sebagainya itu bisa dikuantifisir dalam kalkulasi matematis. Itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa ditaruh di alam sana yang kemudian tidak bisa dipikirkan begitu saja. Nah, kemudian dia menjadi reduksionisme dan atomistik. Jadi semua tereduksi, perasaan-perasaan kita menjadi tereduksi, apa yang kita rasakan sebagai suatu hal yang spiritualistik misalnya, suatu hal yang metafisik menjadi tereduksi, menjadi suatu hal yang sifatnya atomistik. Suatu hal yang partikular-partikular saja perasaan itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan pernah bertemu jin, pernah bertemu nabi, dalam mimpi dan sebagainya, itu atomistik. Ya, itu perasaan pribadi aja gitu, tidak bisa digeneralisir gitu. Nah, kemudian instrumentalik dan materialisme. Jadi ilmu pengetahuan adalah instrumen, rasionalitas bertujuan istilahnya. Jadi kita memahami sesuatu itu kita jadikan alat untuk memahami yang lain. Kita memahami A untuk memahami B dan seterusnya. Jadi dia instrumen. Jadi dia sarana untuk mencapai tujuan kita. Entah kita mau jadi apa, menjadi seorang apa dan sebagainya, ilmu pengetahuan menjadi sebuah instrumen. Nah, tapi kemudian terjadi pergolakan pemikiran. Ketika misalnya terjadi perang dunia pertama misalnya, kemudian perang dunia kedua, kan semua didukung oleh kemajuan teknologi canggih dan lain sebagainya. Kemudian ada semacam manusia yang kehilangan arah dan tujuan. Nah, pada saat itulah kemudian muncul kritik daripada mazhab Frankfurt, idealisme Jerman dan eksistensialisme Prancis. Ada Habermas di situ, ada Theodor Adorno maupun Max Horkheimer. Jadi dia mengatakan yang namanya ilmu pengetahuan, rumusan ilmu pengetahuan itu tanpa itu semua pasti dengan kepentingan dan lain sebagainya. Nah, saya lanjut. Implikasinya apa kemudian? Nah, secara implikasi daripada perubahan yang terjadi itu ada destruksi, perang dan kemajuan. Ini pada latar praktis. Terjadi perang, kemudian teknologi dan lain sebagainya menghasilkan hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan-tujuan daripada pencerahan itu sendiri yang berusaha untuk memajukan kehidupan umat manusia misalnya. Kemudian seakan-akan terjadi kehilangan nurani berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Descartes maupun Newton, makanya nurani menjadi tidak ada tempat di situ. Kemudian yang ketiga, ilmu tidak lagi bebas nilai atau kepentingan. Selalu ada kepentingan di balik itu. Nanti kita di slide berikutnya kita akan lihat kepentingan apa sih sebetulnya di balik perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian rasio instrumental seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian secara moral, agama menjadi tumpuan. Pandangan agama terkait dengan itu adalah ternyata kemajuan teknologi yang disampaikan tadi atau yang terjadi tadi itu menyebabkan kehilangan imanensi dan transendensi.
kita tidak lagi berbicara hal-hal yang supranatural. Kita tidak lagi berbicara hal-hal yang metafisik. Kita susah untuk mentransendensikan sesuatu kesimpulan kita menjadi suatu hal yang bisa menghubungkan kita kepada realitas ketuhanan misalnya. Tapi kita tetap pada realitas yang profan sebagai manusia dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, antropocentrisme versus teosentrisme, itu yang terjadi. Jadi di satu sisi manusia menjadi dikdaya, di sisi lain agama selalu mengintrodusir atau mengintervensi bahwa bukan manusia, selalu ada realitas ketuhanan di balik kedikdayaan manusia itu. Kemudian yang ketiga, ilmu untuk praksis. Jadi ilmu itu tidak sekedar dipahami sebagai sebuah instrumen, tapi harus ditujukan untuk mengarahkan kita kepada perilaku yang baik misalnya. Dan tentu saja semakin orang berilmu, semakin dia rajin beribadah, ya kan? Karena itu tradisi desakan-desakan yang disampaikan melalui tradisi-tradisi keagamaan. Jadi semakin orang berilmu, seharusnya dia semakin berakhlak dan semakin rajin ibadahnya. Nah, yang ketiga, etika. Nah, ini suatu hal yang lain yang juga mengkritik terhadap fenomena yang dimaksud tadi adalah bahwa kehilangan nalar atau akal budi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya terkait dengan perkembangan itu kemudian tidak didasarkan atas akal budi. Jadi kalau misalnya orang menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai instrumen, tapi justru membuat pengetahuan atau teknologi itu menghancurkan, berarti kesimpulan para etikawan dia tidak mengarahkan atau apa yang diraihnya sebetulnya itu tidak didandasi oleh akal budi atau nurani. Yang kemudian nafsu organik atau platonisme. Nah, ini yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang sofistik. Yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa ternyata pengetahuan yang diraih itu adalah tujuannya hanya nafsu belaka gitu. Hanya untuk kepentingan dada dan hanya untuk kepentingan perut, bukan untuk kepentingan kepala. Nah, kemudian keempat, fokus pada etiket ketimbang etika. Nah, ini yang penting nanti kita bicarakan, bahwa ternyata apa yang terjadi daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan respon terhadapnya itu, kebanyakan orang meresponnya dalam konteks etiket, bukan dalam konteks etika. Nah, saya ingin lanjut ke pandangan Mas Saframpu terkait dengan kepentingan pengetahuan tadi. Ini sebetulnya juga menjelaskan, kalau kita mempelajari misalnya ilmu-ilmu empiris atau analitis, semacam ilmu-ilmu alam gitu misalnya, tujuannya apa? Jadi Mas Saframpu mengatakan bahwa ilmu itu tidak pernah bebas nilai, selalu ada tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki. Jadi kalau kita mempelajari ilmu alam, maka tujuannya adalah mencari hukum alam yang pasti. Kepentingannya adalah penguasaan alam. Jadi kalau kita sudah menguasai alam, kita bisa mengontrol alam itu. Karena tanpa dengan penguasaan, kita tidak bisa mengontrol alam. Nah, kemudian ilmu-ilmu historis misalnya, hermeneutika, seperti yang diajarkan di S2 misalnya. Kenapa kita perlu mempelajari ilmu hermeneutika? Kenapa kita perlu mempelajari sastra dan sejarah misalnya? Karena kita ingin mengungkapkan makna di balik teks-teks yang tersurat itu. Karena segala hal yang tampak itu selalu ada latar belakangnya. Tidak bisa dia muncul sendiri, dia tidak muncul dalam ruang yang hampa. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah perluasan subjektivitas dan komunikasi intersubjektif. Jadi subjektivitas ingin diperluas lagi. Sehingga apa? Antara subjektivitas, antara subjek dengan subjek itu bisa berhubungan antara satu sama lain. Kemudian ilmu-ilmu tentang tindakan. Nah, di situ ada politik, ada sosial, ada filsafat. Kenapa kita penting misalnya belajar tentang filsafat, belajar tentang sosial, politik, dan kritik ideologi? Karena pada saat itu dia memiliki tujuan tertentu, yakni kehidupan manusia yang lebih baik. Ya. Kemudian di situ ada kepentingan emansipasi, yakni berusaha untuk membebaskan manusia atau misalnya memberikan kebebasan dalam berpikir dan lain sebagainya. Saya masih nyambung nggak sih? Oh, masih. Lanjut. Ini agak berhenti ini. Kemudian perspektif etika. Ini tidak banyak, mungkin sekitar 2 slide lagi. Manusia. Nah, tadi ketika kita berbicara etika, maka kita berbicara tentang manusia.
manusia yang didasari oleh akal budi. Kemudian manusia yang didasari atas imperatif. Jadi yang namanya etika suatu hal yang berbicara tentang yang baik, tentu saja dia baik dari sananya. Jadi dia tidak perlu baik karena pandangan orang gitu. Dia tidak perlu baik karena pandangan orang. Kenapa? Karena baik itu sifatnya universal. Baik sifatnya universal. Jahat pun sifatnya universal. Nah, kemudian kategoris artinya di dalam pikiran kita itu sudah ada yang namanya ide-ide tentang yang baik. Sudah ada yang namanya ide tentang Tuhan. Sudah ada yang namanya ide tentang hal-hal yang metafisik. Tidak bisa lagi diganggu, itu sudah ada. Nah, itu dalam perspektif etika. Kemudian etika itu selalu universal. Dia berbicara tentang good and evil. Dia berbicara tentang baik dan jahat. Ya kan? Dia tidak berbicara tentang baik dan buruk. Kalau saya makan apel, kemudian apel itu busuk, maka saya mengatakan the apple is bad gitu loh. Bukan evil apel itu, bukan jahat apel itu. Karena bisa jadi apel itu berguna bagi orang lain meskipun dia busuk. Bisa jadi misalnya apa yang saya tidak suka itu berguna bagi orang lain, tapi dia tidak jahat. Makanya dalam paper saya, makalah saya, tulisan saya yang singkat itu, saya katakan bahwa kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia membuka tempat makanan dan lain sebagainya, dia bukan orang yang jahat. Ya. Dia bukan orang jahat, dia bukan evil. Maka satuan polisi Pamong Praja menurut saya itu tidak pantas untuk membuat dia masuk ke dalam penjara. Kalau orang tidak sholat, misalnya, dia bukan orang yang jahat tidak sholat itu. Dia mungkin tidak baik, tapi dia bukan orang yang jahat. Kenapa? Karena etika itu universal. Dia self-regulator. Dia mengatur dirinya sendiri. Self-utility. Dia mencari keuntungan berdasarkan tindakannya sendiri. Jadi saya tidak perlu karena berbuat baik kemudian dianggap baik. Karena misalnya saya melakukan sesuatu kemudian saya dicap baik atau misalnya dipuja-puja. Itu bukan etika. Ya, bukan etika. Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada orang yang sholat karena ada ayat yang mengatakan dia harus sholat, maka itu bukan orang yang beretika. Tapi kalau ada orang yang sholat karena dia mengatakan bahwa dia menganggap bahwa sholat itu adalah sebentuk penghabaan, maka itu adalah sebentuk etika. Sama dengan kalau saya misalnya tidak merokok, ya kan? Karena ada tulisan no smoking di atas kepala saya, itu berarti saya bukan seorang yang beretika. Saya orang yang beretiket, tapi tidak beretika. Tapi kalau saya tidak merokok karena saya merasa rokok itu adalah membuat jantung dan paru-paru saya itu menjadi bermasalah kemudian hari, atau kesehatan saya bermasalah, itu namanya beretika. Atau saya tidak merokok karena tidak mau mengganggu kesehatan orang lain di samping saya, itu namanya beretika. Jadi dia selalu ada nurani, ada conciseness di situ. Nah, sementara dalam perspektif etiket, dia sifatnya partikular. Dia sesuai dengan tadi, sebagai good and bad. Nah, terus eksternal regulator, dia selalu diatur oleh hal-hal yang di luar itu. Saya selalu membayangkan, misalnya, saya selalu mencontohkan juga, ketika misalnya seorang anggota dewan yang bekerja berdasarkan undang-undang, ya, yang bekerja berdasarkan undang-undang, dia tidak dianggap sebagai seorang yang beretika, tapi dia seorang beretiket. Kalau saya dosen pasca yang diatur harus datang ke ngajar, misalnya harus pakai batik, ya kan, tidak boleh pakai jeans misalnya dalam mengajar, itu bukan berarti saya seorang beretika, tapi saya beretiket, gitu kan. Tapi belum tentu saya beretika. Tapi kalau saya seorang dosen pasca kemudian menghargai orang lain, tidak membunuh, tidak mencuri, merampok hak miliknya misalnya, itu saya orang beretika sebagai seorang dosen misalnya. Kemudian dia utility, dia selalu bertujuan. Ada kalkulasi utilitarian di balik partikular itu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan beragama, dia sholat, dia puasa, zakat, dan lain sebagainya, ketika dia diberikan yang namanya penghargaan berupa surga, kemudian dia tidak melakukan itu, kemudian diganjar neraka, itu bukan persoalan etika, itu adalah persoalan etiket. Lanjut, ini mungkin dua dari yang terakhir. Saya mengatakan bahwa etika Quranik, dari mana kita seharusnya memulainya atau menjalankannya. Nah,
ketika kita berbicara tentang hal-hal yang universal, kemudian mengkaitkan antara Quran dan etika, maka sebetulnya yang pas di situ adalah ayat-ayat yang menyangkut hajat hidup umat manusia. Jadi ayat-ayat tentang etika, maksudnya mendekati Al-Quran secara etika atau secara etis, itu adalah dengan mengangkat seterusnya ayat-ayat yang menyangkut hajat hidup umat manusia. Bukan hajat hidup para pembacanya, umat Islam sendiri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, membumikan ayat-ayat partikular seperti yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Jadi kalau Asy-Syatibi itu mengatakan, seharusnya atau sejatinya namanya ayat-ayat misalnya, ayat-ayat ahkam, hukum itu harus memberikan efek bagi umat manusia, tidak hanya efek bagi pelakunya, tidak hanya efek bagi hambanya, hamba pelakunya, tidak hanya efek bagi orang yang melaksanakannya, tapi juga efek bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, lintas disiplin, pendekatan lintas disiplin keilmuan terhadap Al-Quran. Ini yang penting, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bukan pada tempatnya lagi misalnya kita mendekatinya sebagai sebuah dogma, sebagai sebuah keyakinan, karena itu suatu hal yang sudah selesai. Tidak mungkin kita berbincang tentang keyakinan. Kalau orang berbincang atau berdebat soal keyakinan, maka jadilah kita seperti Ahmadiyah itu, sampai kapanpun menjadi kerusuhan. Karena itu adalah sebuah keyakinan. Nah, kemudian Al-Quran sebagai pedoman. Nah, pedoman dalam arti apa? Al-Quran sebagai polemik. Jadi apapun yang diberbincangkan Al-Quran ketika masuk ke karakter ilmiah, maka kita harus menjadikan sebagai sebuah polemik. Dengan menjadikannya sebagai sebuah polemik, berarti kita bisa dengan bebas membincangkannya. Bukan tujuan. Karena kapan kita menjadikan tujuan, maka kita tidak bisa membincangkannya. Kita selalu mengalami logical deadlock. Selesai untuk hal-hal tertentu. Kemudian pesan universal atau kemanusiaan sebagai payung teropong atas Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Jadi ada yang menarik sebetulnya Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam terkait dengan nama-nama, apa yang disampaikan oleh Abduh? Bahwa ayat itu menegaskan bahwa yang namanya manusia itu memiliki ketidakterbatasan atas ilmu pengetahuan. Dia berusaha membandingkannya dengan malaikat yang justru terbatas. Jadi sejak awal misalnya, yang namanya pengakuan terhadap manusia yang memiliki ilmu pengetahuan itu sudah diakui dalam konteks Al-Quran. Kemudian hikmah atau wisdom, pedoman dan petunjuk bagi orang beriman, kemudian pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa pendekatan etika dalam narasi Quranik adalah upaya mendesak bagi pencarian makna dan relevansi Al-Quran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Saya sebetulnya agak berusaha agak ingin mengatakan bahwa mendekati Al-Quran dari luar itu terkadang lebih baik. Kenapa? Karena kita dulu misalnya orang mengatakan bumi datar. Kenapa? Karena agak susah kita mengatakan bumi itu bulat kalau kita berada di dalam bumi. Kita selalu mengatakan bahwa rumah kita ini mewah dan sebagainya karena kita berada di dalam rumah itu sendiri. Coba kita berada di luar rumah. Ternyata rumah kita itu biasa-biasa aja gitu. Jadi ternyata rumah kita itu tidak sebagus atau tidak sejelek dengan rumah-rumah milik orang lain. Karena kita berada di luar. Kebiasaan kita untuk melihat dari luar itu harus terus dibincangkan dalam tradisi ilmiah. Yang kedua, dikotomi ilmu pengetahuan dan etika yang dilatari oleh dampak-dampak destruktif yang bermunculan, itu bisa diteropong dalam perspektif etika. Nah ini menurut saya. Jadi keduanya berada dalam konteks etiket, ilmu pengetahuan maupun Al-Quran. Jangan kita kungkung lagi jangan kita sekedar meneropongnya sebagai sebentuk etiket, tapi marilah kita berusaha untuk menjadikannya sebagai sebuah diskursus etis gitu. Diskursus etis bukan dalam diskursus sebagai suatu hal yang baik atau buruk, tapi suatu hal yang baik atau jahat. Yang ketiga, sebagai solusi, pesan-pesan Quranik sejatinya mampu mendialogkan dan menjembatani persepsi yang keliru terhadap ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak bisa membayangkan lagi ketika anak-anak Paskah, mahasiswa Paskah itu tidak mau mendekati kajian sosial gitu, tidak mau belajar hermeneutik, itu lucu sebetulnya. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam konteks ilmiah yang ingin membincangkan Al-Quran yang membincang Al-Quran dengan latar yang berada di luarnya gitu. Yang kemudian yang keempat, misahkan secara rigid antara persoalan etika dan etiket
moralitas partikular adalah sebuah usaha awal yang harus terus-menerus digelorakan dalam berbagai. Kemudian yang terakhir, ini tidak mudah, membutuhkan waktu yang tidak sesaat. Saya duga misalnya revolusi Kopernikan itu tidak sesaat juga, panjang gitu. Meskipun ketiga orang itu harus mati dalam kondisi keprihatinan. Saya kira ide-ide seperti ini tidak harus saat ini juga kita harus terima, tapi perlu untuk digelorakan secara terus-menerus. Salah satu cara menggelorakannya ini adalah diskusi 2 mingguan, seperti yang digagas oleh Pak Ibi. Terima kasih, saya pikir itu untuk pengantar saya. Jika ada respon silakan. Ya, tolong share-nya jangan ditutup, ini aja penutupnya. Biar terbaca. Jangan ditutup dulu. Oke, ya saya akan mempersilahkan teman-teman lain untuk menanggapi, tapi biar saya dulu menyampaikan beberapa hal ya, tapi tidak perlu langsung dijawab, nanti saja setelah bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan masuk. Pertama, teman-teman yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya, tapi mengangkat tangan secara virtual, tidak secara kayak saya ini angkat tangan. Pak dokter sudah angkat tangan, Pak dokter. Oke, tapi sebelum itu silakan angkat tangan atau bisa chat lewat Zoom atau YouTube. Ya, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah sesungguhnya saya ini penganut bumi bulat sesungguhnya. Walaupun saya sok tahu karena saya belum pernah meninggalkan bumi untuk melihat apakah bumi ini benar-benar bulat atau tidak. Saya kira revolusi Kopernikan di dalam studi Al-Quran itu sudah pernah terjadi ya, saya kira. Karena sudah ada korbannya. Ya, dulu yang menjadi korban itu Nasr Hamid Abu Zaid yang harus divonis cerai dengan istrinya akibat dituduh dianggap kafir dengan segala pemikirannya. Saya kira itu salah satu bentuk revolusi Kopernikan di dalam studi Islam. Ya, saya pikir membutuhkan martir-martir lain untuk lahirnya revolusi yang benar-benar di dalam studi Al-Quran. Saya kira Pak guru kita Pak Tobi bersedia jadi martir ini. Pak Tobi Ghazali, selamat datang. Bersedia menjadi martir untuk lahirnya studi-studi Islam yang lebih bergelora. Ya, menyimak Pak Muid. Terima kasih. Salam kenal yang lain. Assalamualaikum. Oke, satu hal yang sebelum saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya, satu hal yang saya titip ya pertanyaan adalah bahwa yang belum terlalu dijelaskan tadi itu Al-Quran tidak bisa diturunkan sebagai teori atau diturunkan menjadi teori karena berisiko mendegradasi posisi Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu katakanlah sebagai inspirasi. Nah, saya pikir perlu dijelaskan lebih jauh ini apa maksudnya ini, karena kita sangat bergelut di bidang ini ya. Kadang kita menjadikan Al-Quran sebagai teori mungkin tanpa kita sadari, makanya contohnya seperti apa sesungguhnya. Oke, saya persilakan Pak Dr. Aan. Silakan Pak Dr. Aan. Silakan dinyalakan. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Muid atas kesempatannya. Suara saya jelas, Ustadz? Ya, jelas. Oke. Terima kasih Ustadz Dr.